COVID-19 atau coronavirus membuat masyarakat kewalahan. Bukan hanya mengakibatkan kematian, tapi juga mengakibatkan ekonomi masyarakat Indonesia anjlok, penghasilan carut-marut, dan tentunya mengakibatkan masyarakat dilanda kegelisahan, apalagi bagi orang-orang yang memiliki cicilan. Adakah langkah pemerintah? Dan apakah betul pemerintah menyediakan keringanan cicilan bagi masyarakat? Simak vlog saya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya aku, Rifani Munawar. Kali ini Rifani ingin ngebahas tentang keringanan cicilan di masa corona ini. Ya udah sama-sama kita ketahui ya teman-teman, kalau misalkan gara-gara corona ini ekonomi Indonesia carut marut banget. Ada yang di PHK, ada yang dagangannya nggak laku karena lockdown, udah gitu ada yang memang penghasilan Gojeknya juga nggak seperti biasanya. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia yang merasa terbebani. Ya ditambah penghasilan semakin hari berkurang, bahkan mungkin udah nggak ada lagi penghasilan, ditambah mereka memiliki beban cicilan, baik itu cicilan misalkan pinjaman modal atau misalkan pinjaman kendaraan dan lain-lain. Nah, jadi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia yaitu adalah memberikan keringanan cicilan. Tapi teman-teman, memberikan keringanan cicilan yang Rifani baca ini ada beritanya di atas ya teman-teman. Ini dilansir dari CNN Indonesia. Kalau misalkan ya betul, Indonesia atau pemerintahan Indonesia memberikan keringanan cicilan selama 1 tahun, hanya dibayar bunganya saja. Itu diperuntukkan dari mulai bank, dari mulai leasing, dari mulai kredit-kredit yang lainnya juga gitu ya. Tapi ada syaratnya ternyata teman-teman. Syaratnya itu adalah debiturnya atau peminjamnya itu harus terkena positif coronavirus. Sedih. Ya pasti dong sedih ya. Karena bagaimanapun ya teman-teman, pastinya yang terkena dampak corona itu bukan hanya orang-orang yang positif aja, terutama terkena dampak ekonomi. Pastinya yang terkena dampak ekonomi, orang-orang yang negatif juga terdampak gitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya secara khusus orang-orang yang terkena positif corona saja, tapi semua masyarakat Indonesia pun ya terkena gitu. Jadi ya berharap kita cicilannya juga samalah diringankan gitu teman-teman. Aduh jadi sedih ya. Tapi ya teman-teman tenang aja, jangan bersedih hati. Teman-teman Rifani akan menjelaskan juga kepada teman-teman semua yang memang nggak terdampak corona gitu ya, maksudnya nggak positif corona ya, untuk keringanan cicilan. Ternyata di beberapa bank itu juga ada keringanannya teman-teman, di beberapa leasing juga ada keringanannya gitu ya. Tapi hanya tidak 1 tahun, hanya 3 bulan dari mulai terhitung bulan April, Mei, dan Juni. Selebihnya bulan Agustus harus bayar normal lagi. Nah pasti teman-teman kepo dong ya, gimana sih caranya untuk mengajukan di masing-masing bank itu keringanan cicilan. Yang pertama Rifani akan berbagi informasi buat teman-teman nasabah BRI yang punya keluhan atau misalkan berat untuk membayar gitu cicilannya. Teman-teman bisa mengajukan keringanan cicilan tapi hanya 3 bulan dan itu dibayar bunganya saja dan pokoknya setengah kalau nggak salah. Jadi kalau dari cicilan 2.570.000 itu bisa dibayar 887.000, hanya 3 bulan saja gitu teman-teman gitu ya. Jadi intinya tetap harus bayar sih teman-teman, cuman hanya diringankan saja, diperkecil lagi berapa yang harus kita bayar. Terus yang kedua, Bank Mandiri juga seperti itu sepertinya ya. Sebenarnya semua bank memberikan keringanan. Hanya saja untuk keringanan yang tidak terkena virus corona mungkin ada kebijaksanaan dari pihak mereka gitu, tidak 1 tahun. Lanjut teman-teman, biasanya kalau di bank itu jarang-jarang ya ada yang mencicil atau ada yang ini, paling juga cicilan rumah ya kan, pinjaman modal gitu ya. Yang kebanyakan nih teman-teman di leasing gitu ya. Leasing seperti Adira, Sinarmas, itu bank ya. Adira, Sinarmas, terus PIP, terus apa lagi ya?
Itu sih yang Rifani tahu ya, yang Rifani searching dan Rifani tanya, dan ini memang valid infonya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian adalah nasabah dari Adira Finance, dari VIP juga gini ya, Anda bisa melakukan keringanan cicilan gitu dengan cara pengajuan gitu. Jadi pengajuannya itu kalau Adira itu teman-teman diturunin lagi gitu. Diturunin ya bayarnya diturunin misal dari 900 jadi 700. Hanya saja kuota bayarnya itu dilebihin gitu. Misalkan kalau kalian bayarnya harusnya 35 kali jadi 38 kali gitu karena diringankan. Nah, untuk teman-teman bisa seperti itu, dan misalkan untuk bulan ini kalian gak bisa bayar, kalian bisa diringankan, ini dihapuskan, yang bulan ini kalian gak usah bayar lagi, nanti mulai bulan depan kalian melakukan pembayaran dengan mencicil juga, tapi lebih rendah gitu teman-teman. Hanya saja itunya ditambahin apa sih, jadwal bayarnya ditambahin, tadinya 35 jadi 38 misalkan. Itu dari Adira ya. Kalau dari PIP teman-teman juga sama sebenarnya, gitu aja konsepnya. Tapi kalau di PIP itu bulan ininya tuh harus bayar dulu gitu. Kalau di Adira itu nggak usah bayar, nanti aja 1 bulan kemudian, bulan depan baru bayar. Kalau di PIP itu nggak bisa teman-teman, jadi bayar dulu di bulan ini, nanti bulan depan kalian nggak bayar juga nggak apa-apa, nanti bulan depannya lagi harus dibayar gitu teman-teman. Selanjutnya Sinarmas teman-teman juga ya. Jadi Sinarmas itu juga memberikan keringanan, tapi dia harus mengajukan teman-teman, yaitu ke Simas, aku lihat dulu ininya ya, ke www.simasfinance.co.id. Nanti ada pengumuman COVID, syarat dan ketentuan, terus ada ajukan, isi formulir, lalu submit, terus nanti kalau di ACC akan keluar gitu. Jadi kalian kalau emang mau tahu gimana untuk kalian teman-teman yang merasa kesulitan gitu ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu, mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam keadaan seperti ini rezeki selalu mengalir kepada kita ya. Jangan pernah takut teman-teman ya, menistakan Tuhan itu bukan hanya merendahkan atau menghina simbol-simbolnya atau menghina Rasulullah, tapi takut besok tidak makan saja itu sudah sebuah penistaan. Jangan pernah takut, selagi kita punya tenaga, selagi kita bisa berusaha, kita harus terus berjuang gitu ya teman-teman. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan informasi, apabila salah informasi bisa dibenarkan di kolom komen. Dan kalau misalkan kalian ada rekomendasi buat Rifani bikin video vlog berikutnya, boleh di bawah, karena saran-saran kalian sangat Rifani harapkan. Jadi gitu teman-teman, vlog kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.